Oke. Ini udah nih. Pakai ini juga. Mufti. Bicarakan nama. Oke. Udah. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasallam. Langsung aja ya. Kita kemarin bahas sulasi mujarad ya. Kita udah bahas yang awal sebelum liburan. Kemudian kita lanjutkan beberapa pada malam kemarin. Sekarang kita lanjutkan ke bab al-khamis ya. Karena bab Robi terakhir kita kan baca makna ya. Dan saya katakan makna itu hampir sama kayak makna-makna yang kita baca di alamat fi'il lazim gitu ya. Oke, ala kulli hal itu udah saya sertakan itunya kan ya, teksnya. Jadi itu tugas kalian di muzakarah gitu ya, untuk baca lebih lanjut lagi. Amati. Oke. Sekarang kita pindah ke bab khamis. Coba baca. Siapa baca? Kemarin ada yang nggak hadir ya? Siapa kemarin yang nggak hadir itu? Royan ya, Royan. Coba Royan. Mana Royan? Oke, silakan Royan. Baca. Sekarang kita bab al-khamis ya. Amin. Al-bab al-khamis fa'ula yakun wazul fa'ula yakun wa alamatuhu an yakuna aynu fi'lihi madhuman fil baqi wal mudhari wa bida'uhu la yakunu illa laziman. Oke, di situ ada perbedaan ya yang mencolok antara bab khamis dengan bab yang sebelumnya gitu. Kalau yang sebelumnya katakan abina'u aidon gitu ya, lita dia qoliban wa qad yakunu laziman, berarti kebanyakan dia itu adalah muta'addi dan sedikit darinya itu yang lazim. Tapi di sini agak beda gitu ya. Musannif mengatakan menekankan apa? Apa tadi perkataan? Abina'uhu la yakunu illa laziman. Oke, ini lazim doang gitu ya. Berarti ini salah satunya fi'il sulasi mujarad yang itu pasti lazim. Dan kita sudah pernah singgung kan ya di alamat dari fi'il lazim secara lafaz. Apa itu ketika dia dengan wazan fa'ula yaf'ulu gitu ya. Oke, berarti semua fi'il fa'ula yaf'ulu maka maknanya itu pasti lazim. Oke, dan kenapa demikian? Ternyata karena dia mengandung satu makna gitu ya. Maknanya apa? Maknanya sajiyah. Oke, makna sajiyah itu apa? Adalah makna yang dia sifat yang nempel terus, yang mulazimah li sohib sifat ini, dan susah gitu ya, atau tidak akan pernah lepas darinya. Maka apa namanya? Sajiyah gitu ya. Sajiyah ataupun apa? Tobai ya. Sajiyah jamaknya apa? Sajaya gitu ya. Tobiah, tobai. Nanti kan tabiat seseorang kan apa? Itu enggak susah untuk hilang kan ya. Sajiyah juga ya, sudah mendarah daging gitu. Ya misalkan seorang itu dia apa ya? Tinggi gitu ya. Dia laki yang tinggi ya. Ketinggian dia itu sudah menjadi sajiyah bagi dia gitu ya, mulazim bagi dia dan tidak akan layan fak anhu gitu ya. Oke. Apalagi misalkan dia itu orangnya good looking gitu ya, dikatakan apa? Hasuna gitu ya. Udah kegantengan dia itu sudah nggak bisa dirubah gitu ya, kecuali dia kecelakaan gitu ya, kecuali dia
operasi plastik terus gagal gitu ya. Tapi secara biasanya gitu ya, ya udah dia adalah orang yang ganteng terus-terusan gitu ya. Si lelaki itu gitu ya. Maka dikatakan bahasuna Zaidun. Jadi sifat husn ini itu mulazim untuk si Zaid. Tidak akan terpisah darinya gitu ya. Oke, apalagi ya kayak sifat-sifat yang kita katakan apa? Ya misalkan tadi kan yang biasa kan ya, dia apa good looking, hasuna ataupun dia tola kan ya, dia tinggi ataupun dia kosuro, pendek itu kan tinggi juga nggak bisa kan ya dirubah. Biasanya gitu ya, kecuali dia operasi plastik lah apalah gitu ya, dia nggak tahu. Oke, ala kulli hal sifatnya itu menempel gitu ya. Tapi juga ada apa? Juga ada sifat yang sajiyah ini itu untuk mana apa? Mana mubalaghah gitu ya. Mubalaghah untuk menyatakan hal yang berlebihan gitu ya. Mensifati seorang dengan hal yang berlebihan. Misalkan apa? Dan ini sifatnya sama kayak wazan yang apa yang kemarin kita bisa tahwil. Wazan apa kemarin? Fa'ala yaf'ulu kan ya. Yang awalnya dia bukan fa'al yaf'ulu, kita tahwil ke fa'al yaf'ulu untuk mengifadakan mana apa? Mughalabah wal mufakharah kan ya. Dan ini pun juga bisa. Ya, untuk mana mubalaghah fi sajiyahnya dia gitu ya. Fi sifat yang itu sudah menempel mendarah daging di diri dia gitu ya. Kayak misalkan orangnya itu dia apa? Dia jago ilmu fikih gitu ya. Ya, kita nggak mengatakan faqiha Zaidun. Berarti ya udah dia apa? Orangnya itu memiliki ilmu fikihnya itu dia tahu tentang fikih gitu ya. Itu makna yang biasa faqiha kan ya. Tapi ini enggak. Sudah sampai ke derajat fikih itu sudah menjadi malakah bagi dia gitu ya. Misalkan ada orang nanya gitu ya, dia bangun tidur, Ustadz ini hukumnya apa? Dia bisa jawab langsung, istihdornya langsung gitu ya. Ya tanpa dia lihat catatan ataupun lihat buku gitu ya. Maka itu sudah jadi malakah yang ar-rasiqah di dirinya si orang tadi. Maka dikatakan apa? Faquha Zaidun gitu ya. Oke, dan tinggal dikiaskan hal-hal yang lain. Oke, kita lihat itu sekilas untuk mana sajiyah gitu ya. Oke, dan di sini ada hubungannya juga gitu ya, dalam takdim wa ta'khir bab ini. Kita lihat didahulukan gitu ya. Bab yang khamis ini fa'ula yaf'ulu atas yang sadis yaitu fa'ila yaf'ilu. Kenapa enggak fa'ila yaf'ilu aja yang jadi 5? Kenapa litinaihi ala makna sajiyah? Kenapa? Dia mengandung makna sajiyah. Dan bukan sekedar dia punya makna sajiyah doang gitu ya, sehingga dia ditakdim. Karena apa? Di sisi ini makna sajiyah itu sudah menjadi pembenaran gitu ya. Dia untuk ditaruh di nomor 5 gitu ya. Walaupun ini kan sadis minad daim gitu ya. Walaupun yang sadis adalah fa'ila yaf'ilu. Itu salah kayaknya tuh. Oke, apa? Ala kulli hal ya. Karena sadis itu minad daim itu hapus saja. Oke, ala kulli hal yang apa tadi? Makna sajiyah itu sudah menguatkan dia di nomor 5 gitu ya. Dan cocok untuk makna fa'ula yaf'ulu. Kenapa cocok gitu ya? Fa'ula yaf'ulu. Dan ini sudah menggantikan makna da'im gitu ya. Maknanya fa'ula yaf'ulu ini ya, walaupun dia bukan da'im tapi dia apa? Mengandung makna sajiyah. Dan itu sudah menggantikan kedudukan ya da'im yang dia tidak miliki tadi gitu ya. Fa'ula yaf'ulu. Kenapa? Ada makna mulazamah gitu ya. Makna mulazamah yang ada di sajiyah ya kan ya. Seseorang dia apa? Hasuna. Husn ini apa itu mulazim untuk si sahibnya kan ya. Nggak akan lepas. Oke, ini kan ada makna luzum fil makna kan ya, karena makna sajiyah. Dan di lafaz pun ya dengan wazan fa'ula yaf'ulu itu juga ada luzum gitu ya. Di mananya? Di ainnya. Fa'ula yaf'ulu. Itu kan apa? Ada domah kan ya. Ketika ada domah di fi'il atau di ain madinya, maka melazimi juga apa?
ada domah di ain mudhari'nya. Ya berarti ada luzum juga apa di lafaznya. Bil khusus itu di ain ya ataupun domah di ainnya, baik di apa luzum antara madhi dan mudhari gitu ya. Oke, jadi kita bisa bahasakan bahwasanya luzum fil lafaz gitu ya, yang mana apa antara ain madhi dan ain mudhari itu menunjukkan luzum yang ada di maknanya. Apa itu makna sajiyah? Oke, ini menjadi kaidah gitu ya, sehingga apa dia itu dianggap gitu ya sama seperti da'ain gitu ya. Berarti ini diganti ya, wa illam yakun al khamis min da'ain gitu ya. Oke, itu benarnya. Jadi kenapa dia ditaruh yang kelima? Karena dia apa ada makna sajiyah dan itu menguatkan sisi tartibnya gitu ya, walaupun dia bukan da'ain. Oke, berarti kita bersimpulkan apa? Luzum yang ada di lafaz itu ya dulu ala luzum yang ada di makna. Apa yang di makna? Sajiyah tadi gitu ya, tabiat tadi. Oke, itu bisa dipahami. Oke, kemudian yang kedua kaunu aktsar minas sadis. Oke, karena apa? Yang keenam itu sedikit ya. Sedangkan yang kelima lebih banyak. Kenapa? Kenapa yang 6 itu sedikit? Kita udah bahas kan apa kemarin, kalau semua fi'il madi yang dia berwazan apa fa'ilah, maka mudhari'nya secara kias apa mutarid ya, baku apa itu akan dengan wazan apa yaf'alu gitu ya. Maka apa ada yang nadir yang menyalahi kaidah kias ini. Apa itu? Dia fi'il madinya fa'ilah tapi bab fi'il mudhari'nya malah apa yaf'ilu, dan itulah apa di bab asadis. Maka apa dikatakan apa? Li'annahu syadz. Ya kenapa? Karena yang sadis ini itu fa'ilah yaf'ilu itu babnya semuanya itu ya, bikamalihi gitu ya. Itu apa? Adalah mabni ala syudzuz. Ya, dan dia sedikit mahsur. Ya, nanti kita bahas cuma berapa? Cuman 31 atau berapa gitu ya. Oke, dan dia apa? Ghair kiasi kan ya. Karena kan yang kiasi apa? Fa'ila yaf'alu. Kalau fa'ila yaf'ilu maka apa? Dia ghairu kiasi. Ghairu kiasi berarti dia syadz gitu ya. Oke, dia ghairu kiasi untuk fi'il yang mana madinya itu fa'ila. Mana apa harusnya apa? Harusnya fa'ila yaf'alu. Oke, itu tentang bab al-khamis ya. Coba baca lagi, siapa Royan? Bab khamis Bab khamis tadi. Al-babul khamis. Faula yaqulu mawzuduhu hasuna yaqulu. Iya, hasuna yahsunu terus. Wa alamatuhu an yakuna 'aidu fi'lihi madhuban fil madhi wa mudhari. Wa bina'uhu la yakunu illa laziman. Oke, terus. Misaluhu lahu hasuna zaidun. Oke, hasuna zaid berarti sifat husan itu menjadi sifat yang mulazim, yang sudah menjadi darah daging ya, tabiat bagi si zaidnya sebagai sahib al-sifat. Oke, itu dua poinnya. Kemudian lanjut ke bab yang terakhir, al-babu sadis. Oke, fa'ila yaf'ilu. Absen di bawah Royan siapa? Ada yang ingat gak? Tartib absennya? Atau gak ada? Siapa? Hilmi. Faiz Hilmi. Ini Mirza Masud udah ya. Bawahnya lagi ada Fada. Coba Fada. Muhammad Fada Sapitra. Oke, al-babus hadis. Ayo Fada. Mana Fadanya mana? Oke, silakan.
Al-Batus Sadisu Raila Ya'ilu Maududuhu Kasidah Ya'ilu Wa alamatuhu Ayyakuna ayyafi'ili Aksuran Bilmadi Al-Mudara Wa binahuhu Aidon Fitrabiyati Wa ribat Wa qadiyatu mulazimah Kitabul Muta'adi Nahu Kasidah Zaidun Amr Qanabilahu Wa misalul lazim Wasikoh Zaidun Di Amr. Itu wasiko. Cetakan mana itu? Ada yang lain nggak cetakannya? Cetakannya apa? Warita. Cetakan apa itu? Siapa? Fada. Cetakan apa? Apa? Yang ada apa? Warita siapa? Itu cetakan apa yang warita? Hah? Apa? Dulu? Iktiba. Iktiba. Oke, jadi intinya itu ya. Apa tadi? Waritha Zaid ya. Waritha Zaid. Waritha tadi coba baca yang cetakan yang benarnya. Waritha apa? Waritha Zaidun. Coba perhatikan. Tadi apa dia bilang apa? Coba di fada. Apa tadi? Lagi fada. Contohnya, wa misal apa tadi? Misal al-lazim. Ganti berarti apa? Waritha Zaidun gitu ya. Coba perhatikan. Waritha itu maknanya apa tuh? Lazim atau muta'addi? Waritha. Jangan ngikutin ya. Tapi kalau kalian setahu kalian gitu ya, itu waritha itu apa? Hah? Waritha. Muta'addi kan ya? Oke, terus gimana nih? Terus ada, jadi kalau kebanyakan surah itu menyalahkan musannif gitu ya. Tadi apa? Tadi yang cetakan fada apa tadi? Wathiko itu jelas ya? Wathiko itu jelas kan dia apa? Lazim kan? Oke, jadi orang yang menyalahkan ya, la'ala gitu ya. Mungkin yang menyalahkan maka apa? Dia ganti pakai contoh yang lain, pakai wathiko, tapi yang asli apa itu waritha gitu ya. Jadi ada yang kebanyakan surah itu menyalahkan ini salah ini gitu ya. Kan ini kan misal lazim, sedangkan waritha apa? Itu muta'addi. Sehingga mereka menyalahkan, kebanyakan itu menyalahkan. Tapi Syekh Fauzi itu beliau mendatangkan wajah gitu ya, mendatangkan alasan gitu ya. Mengatakan di situ apa? Ada tatmin gitu ya. Waritha apa? Oke, dia fi'il muta'addi gitu ya. Tatmin udah kita bahas ya kemarin itu. Ya. Berarti kan apa? Jadi terkadang sebuah fi'il itu bisa dirubah dari muta'addi ke lazim kan ya, dengan cara mentatmin. Ya oke, dia bentukan awalnya apa? Dia fi'il muta'addi, tapi dia mengandung fi'il apa? Fi'il lazim, sehingga apa? Jadi lazim. Apa? Dia mentatmin makna atau dari fi'il baqiya. Oke, sehingga apa? Sehingga dengan begitu apa? Musannif itu tidak disalahkan gitu ya. Oke, maka benar perkataan boleh bahwa misal al-lazim, ya kan ya? Misal lazim itu apa adalah waritha Zaidun, baqiya Zaidun warithan gitu ya. Itu maknanya. Jadi kalau tatmin itu berarti kan ada apa? Ada kan satu kalimat ya. Ada kan apa? Waritha, itu kalimatnya kan ya. Waritha itu apa? Fi'il muta'addi. Kemudian dikandungkan. Di dalamnya Pak itu ada apa? Ada dimaksudkan oleh si mutakalim untuk digandungkan di dalamnya apa? Fi'il lazim. Jadi kan bakia gitu ya. Jadi kan ada dua kan ya? Ada dua nih. Jadi kan apa? Jadi kalau diibaratkan ya, ibu yang mengandung, ibunya siapa? Ibunya waritha, anaknya apa? Bakia.
terus gimana cara kita memaknainya gitu ya? Memaknainya nanti dimaknai dua-duanya. Maka pas saya katakan apa? Dia bagaimana apa? Bakia Zaidun warithan. Jadi bakianya itu jadi fiilnya, warisannya apa? Itu jadi hal gitu ya. Bakia Zaidun warithan. Oke, nanti dikiaskan ke yang lain gitu ya. Oke, kayak apa? Kayak rohubat kumudar kan ya? Yang contoh yang kemarin kita sampaikan, rohubat kumudar. Rohuba kenapa? Fi'il apa? Ala wazni fa'ula. Fa'ula yaf'ulu. Fa'ula sudah pasti apa? Lazim. Tadi apa? Ada rohubat kumud. Rohubat kumudar. Rohubat kum. Oke, di antara apa? Dalil fi'il itu muta'adi apa? Ketika disambungkan dengan apa? Domir, mutasil. Rohubat kum. Nyambung kan ya? Ya berarti kan hukumnya apa? Maf'ul bih. Yang punya maf'ul itu fi'il muta'addi. Ya, maka dikatakan apa? Itu juga ada tatmin gitu ya. Bimana apa? Wasi'a, meluaskan. Jadi kalau kita artikan apa? Berarti rohubat kumudar, rohubat berarti wasi'at. Ya, wasi'at kumudar, rohiban gitu ya. Itu maknanya. Jadi maknanya itu kalau kita takdirkan apa? Jadi ada dua makna. Tapi yang menjadi penentu dia itu lazim muta'addi adalah yang di dalamnya gitu ya. Oke, di sini sudah dipahami ya. Untuk contoh apa tadi? Waritha. Oke, sekarang kita pindah ke sini. Oke, di sini kan sudah saya ulang berapa kali kan ya. Kalau ini wazannya dia syad, maka kita bisa katakan bab ini bab mabni ala syudzuz, dibangun atas kesyadzan gitu ya, semuanya. Karena kan apa tadi fa'ila harusnya apa? Yaf'alu bukan yaf'ilu, maka semuanya mabni ala syudzuz. Dan madinya itu al-madi ala fa'ila yakunu mudhani ya. Al-madi ala ini kan kiasnya kan ya. Madi yang dia itu bentuknya fa'ila, maka mudhari'nya apa? Harusnya apa? Yaf'alu. Itu adalah bab yang keempat dan itu yang kiasnya. Oke, adapun yang surah yang kebalikannya gitu, yang bukan kias adalah yang dengan wazan fi'il yaf'ilu. Nah, ini bab ini, maka apa? Dia itu syadz. Maka katakan mabni ala asyudzuz. Oke, ketika dia sedikit gitu ya. Ketika dia sedikit, maka apa? Ketika dia syadz ya, maka dia sedikit dan mahsurah. Ya, jumlahnya itu terbatas. Ya, coba lihat di bukunya, di PDF-nya Durus Tasrif halaman 128. Di situ Syekh Muhyiddin itu menyebutkan ketiga satu. Ya, kita bisa ngafal ya. Kita bisa ngafal satu bab. Yaitu jumlahnya 31 di situ. Coba dibuka Durus Tasrif PDF yang dikirim itu halaman 128. Bentar, mana dia? Udah ketemu? Satu, dua, delapan. Oke, di sini wal wajhan gitu ya. Wal wajhan asani wa tsalits. Oke, di sini menjelaskan kedua babnya ya. Tadi apa? Bab keempat dan bab keenam gitu ya. Kita ulang dikit ngapa? Wal wajhan asani wa tsalits. Wajah yang pertama itu fa'ila yaf'alu. Ya, itu bab berapa? Bab keempat kan ya.
Dan bab yang atau wajah yang kedua itu fa'ila yaf'ilu. Itu yang kita sekarang gitu ya. Oke, pokoknya wal awalu minhuma wal asl. Yang awal apa? Fa'ila yaf'alu itu yang asal kan ya. Tadi yang katakan dia kiasi gitu ya. Oke. Walihada kanat mawadduhu allati waridat fil arabiyyah katsirah, sehingga madah-madah ataupun kata yang datang dengan wazan fa'ila yaf'alu itu banyak. Oke, sedangkan wasani apa yang tadi fa'ila yaf'ilu minhuma nadirun aw syadzun, itu nadir. Ya, itu bersifat nadir jarang dan dia bersifat syadz, menyalahi qiyas dan kaidah. Walihada fa inna mawadduhu qalilatun jiddan, dikit sekali kata beliau. Amma hadza tajidu aktsara ma jaa ala hadzal wajh qad jaa ala sahibihi fa nahnu nuhsi laka ma warida fil arabiyyah. Maka di sini beliau mengihsa, beliau akan memaparkan semua yang ada di Arabiyah gitu ya, di wazan atau wajah yang kedua dia tadi fa'ila yaf'ilu. Biasanya ataba dzalika fi'lan madiyan maksur al-ain alimta anna mudhari'ahu maftuh al-ain. Jadi ketika sudah kita ketahui gitu ya yang mana aja yang syarat yang 31 ini, maka kita bisa pastikan yang selain 31 ini berarti ketika dia fi'il madinya itu fa'ila, maka bang mudhari'nya pasti apa? Yaf'alu dengan maftuh al-ain gitu ya. Oke, kita baca fa'ama fa'ilal ladzi warida mudhari'uhu ala yaf'il bil kasri la ghair. Maka di sini dibagi dua sama beliau. Dibagi dua. Ada apa? Fi'il madi yang dia apa? Fi'il madi fa'ila itu mudhari'nya itu hanya fa'ila doang. Hanya yaf'ilu doang gitu ya. Bil kasri la ghair. Jadi fi'il madinya itu fa'ila, mudhari'nya itu yaf'ilu saja, bukan yaf'ilu dan yaf'alu. Bil kasri la ghair. Fatis ata asyar fi'lan. Berapa? 19 gitu ya. Oke, berarti kan dia masuk ke mana? Wazan fa'ila yaf'ilu yang bab hadis ini. Oke, apa aja? Waritha yarithu. Waritha yarithu. Oke. Waliya al-amr gitu ya. Itu tinggal dibaca aja waliya warima al-jur, itu bengkak gitu ya. Waro arojul, dia waro kan apa? Dia meninggalkan hal yang dikeragui gitu ya. Wamiko itu jatuh cinta. Ya wafiko juga sama gitu ya. Wafiko itu ya dia jatuh cinta juga. Kan cinta itu banyak gitu ya, banyak kata-katanya. Di marhalah kemarahannya itu namanya beda-beda. Oke, apa lagi? Wasiko bihi. Oke, itu waria. Berarti kan semuanya apa itu? Tadi apa? Waritha yarithu gitu ya, bukan yarothu. Warima yarimu, waro'a yari'u gitu ya. Apalagi wafiqo yafiku, wasiqo yasiku, waria yari, wajida yajidu. Wajida itu juga mencintai juga. Wa'iqo ya'iku, warika ila akhirih sampai berapa ya? Sampai 19 ya, tinggal dibaca saja. Oke, wa amma fa'ila alladhi warida mawdhu'uhu ala mithali yaf'al bil fathi wal kasri jami'an. Berarti dibagi dua, ada yang fa'ila yaf'ilu doang mudhari'nya, ada yang fa'ila mudhari'nya dua dengan yaf'ilu dan yaf'alu gitu ya. Tadi udah kita bahas apa yang yaf'ilu saja gitu ya. Sekarang yang dua-duanya mudhari'nya bisa apa? Fathah dan kasrah. Ini wa amma fa'ilal ladzi warida mudhari'u ala mithali yaf'ilu bil fathi wal kasri. Ya yaf'ilu dan yaf'ilu dan yaf'alu gitu ya. Jami'an dua-duanya. Berarti ini punya dua mudhari'. Berarti kalau kita pakai yang wajah yang fathah ya yaf'alu, berarti masuk ke wazan bab yang ke-4 gitu ya. Kalau kita pakai yang wajah yaf'ilu masuk ke bab ke-6. Oke, fatna asyara fi'lan. Ini 12 nih kalau yang
yang kedua ini. Wahya apa? Hasiba, yahsabu sama yahsibu. Bisa dua. Oke, wahiro yagiru gitu ya. Bisa yaugoru juga. Wahiro yauharu bisa yahiru. Naima yan'amu bisa yanimu. Waliha yalihu yaulahu yaisa yaisu yaiasu gitu ya. Oke, ila akhirih. Oke, itu tinggal dibaca saja. Jadi kalau kalian sudah menghafal, sudah mengetahui ini 31 gitu ya. 31 kan ya? Apa tadi? 12 tambah 19 ya. Berapa? 31 ya. Oke, itu semuanya untuk bab as-sadis gitu ya. Bab as-sadis kalau kita sudah tahu itu, yang lainnya gitu ya, itu pasti masuk ke wazan fa'ila yaf'alu. Yang madinya itu fa'ila pasti yaf'alu mudhari'nya. Selain yang 31 tadi. Oke, tadi ada yang ketiga, coba baca lagi. Siapa tadi yang terakhir? Coba baca Fada. Baca terakhir bab yang ke-6 dari awal. Ada yang tinggal enggak? Baca coba Fada. Ditandiyati ghaliban faqad yakunu laziman misal muta'addi nahu kasibal zaidun amran fadilan misal lazim wa ditarzaid. Oke, hasiba tadi hasiba amron fadilan. Berarti kan apa, dia menasabkan dua maf'ul ya. Oke, itu nanti dibahas di ilmu nahu. Oke, lanjut. Coba Fada lanjut aja. Fada lanjut. Habis itu apa? Watna. Baca Fada. Oke, berarti masuk ke bab selanjutnya kan ya. Tadi kan pas kita sebelum masuk ke ini, yang ke-6 ini kan apa? Wasit tatun minha kan ya. Jadi kan dikatakan apa? I'lam ana ababa tasrif apa? Khamsah wa salatuna baban. Ya, itu khamsah wa salasun minha apa deh? Sitatun kan ya. Di antaranya apa? Itu 6 di antaranya itu apa? Itu untuk li sulatil mujarrad kan ya. Dan itu udah kita bahas semuanya kan ya. 6 itu apa yang ada di situ. Sekarang selesai itu beliau pindah lagi mentafsilkan dari khamsah wa salatuna baban tadi gitu ya. Maka dikatakan apa? Wasna apa tadi Fada? Wasna asyarah baban minha lima zada ala tulati. Oke, berarti pindah ke hal yang lain dari jenis fi'il. Sulasi mudad udah. Sekarang apa? Sulasi al-mazid. Dia itu 3 dan ada ketambahan. Dan ketambahannya apa? Itu ada apa? Ada 3 anwa kan ya? Coba baca Fada. Al-nawul awal wa huwa mazidati fatun wa tajum ala sulasi. Oke, yang ketambahan 1. Berarti kan apa? Berarti di awalnya 3, ya ketambahan 1 gitu ya. Terus dan dia satu abwab, ada 3 abwab. Abwab ini udah kita paham ya. Bab ini maksudnya apa? Wazan kan ya. Oke, terus apa? Wazannya apa? Oke, di sini beliau sudah masuk ya. Sebelum itu kita pengen tanbih gitu ya. Tanbih itu berarti ada hal yang penting disampaikan gitu ya. Secara ijmalan, tapi mungkin thalibnya itu ghafil akan hal tadi, maka perlu ditanbih. Itu mana tanbih gitu ya. Tanbihnya apa di sini? Kita udah tahu kan ya, kalau sulasi mujarrad itu apa? Ada 6 gitu ya.
Ya, ada fa'ila, ada fa'ala yaf'ulu yang pertama, fa'ala yaf'ilu yang kedua, fa'ala yaf'alu yang ketiga, yang keempat fa'ila yaf'alu, yang kelima fa'ula yaf'ulu, yang keenam fa'ila yaf'ilu. Oke, berarti sulasi fi'il yang 3 dan dia itu mujarad, sulasi ya bukan enggak ada ziyadah, itu pasti 6 doang kan ya, itu yang kita pahami kan ya. Tapi ternyata itu enggak bisa dikatakan demikian banget gitu ya. Ya ada apa? Ternyata di samping 6 ini apa? Itu ada namanya apa? Auzan yang dinamakan apa? Wazan tafri'. Sebentar, filenya belum sampai. Jadi di samping itu ada apa? Tafri itu secara bahasa apa? Ini kayaknya nggak bisa deh, kita catat aja ya. Ada namanya apa? At-tafri'. Tafri secara bahasa apa? Tafri apa? Dia masdar kan ya? Dari apa? Dari faro'a. Berarti dia ja'lu syai'in itu fara'an an ghairihi. Menjadikan sesuatu apa? Itu jadi ja'lu syai'in fara'an. Sesuatu jadi faro' dari yang lainnya gitu ya, dari yang lainnya. Kalau secara istilah apa? Secara istilahan kayak dia apa? Akhdu kalimatin an ukhra. Akhdu berarti dia ngambil kalimat dari kalimat yang lain untuk dijadikan faro dari kalimat pertama gitu ya. Kita ada secara bahasa tadi. Oke, apa itu? Akhdhu kalimatin an ukhra, berarti apa? Mengambil. Tafri itu kan pekerjaan kan ya? Menjadikan apa satu itu punya faro. Atau tafri itu adalah proses yang mana apa? Itu mengambil sebuah kalimat dari kalimat yang lain. Yang mana apa? Tuwafiquha fil makna. Dia maknanya sama. Maknanya sama nanti dan furu'nya, apa itu furu'? Tasrifannya itu bakalan sama juga. Gitu ya. Tapi antara kalimat ini dengan kalimat yang jadikan faro itu, oke, itu apa? Itu tukhalifuha fil harokat wa sakanat. Bedanya apa? Cuman harokat dan sakanat doang gitu ya. Harokat dan sakanatnya itu doang yang berbeda. Oke, tujuannya apa? Tujuannya kenapa dirubah gitu ya. Jadi ada fi'il sulasi mujarad itu dirubah harokat dan sakanatnya. Itu buat apa? Untuk takhfif, untuk meringankan. Ketika tujuannya untuk meringankan, ya maka hanya terbatas pada fi'il madinya. Fi'il madi yang seperti apa? Fi'il madi fa'ila sama apa? Fa'ula. Kenapa fa'ala nggak ada? Kita lihat harokatnya apa? Fa'ala, fathah. Fathah itu yang akhaf. Kita nggak perlu lagi untuk meringankan yang sudah akhaful harokat. Maka apa yang perlu diringankan apa? Itu hanya yang fi'il madinya itu fa'ila dan fa'ula gitu ya. Oke, kemudian berarti kita sudah tahu ya alasannya apa? Untuk takhfif, meringankan
Dan yang di tafri'ah itu apa? Hanya madinya fa'ila dan yaf'ulu. Contoh apa? Contohnya apa? Ada orang mengatakan gitu ya. Fihma gitu ya. Dia bilang fihma Zaidun al-mas'alata. Oke, ini nggak salah gitu ya. Oke, ada tafri di sini. Oke, ini faro dari apa? Faro dari fahima yang biasa. Ada apa? Ada proses tafrinya dengan cara mensukunkan ainnya gitu ya. Oke, jadi ini masuk kategori apa? Fahima. Fahimanya asal, fihmanya apa? Itu faro gitu. Jadi bukan berarti bohong gitu ya yang kita katakan sebelumnya kalau ini sudah semua bahasa Arab gitu ya, fi'il sulasi mujarrad al-musarraf itu adalah 6 ini doang gitu ya. Ya masuk apa? Tafri'an dari masing-masingnya gitu ya. Ya kayak fihma itu masuk ke fahima. Oke. Caranya apa? Cara tafri'nya itu ini udah ya. Jadi kan ada dua kan ya, apa tadi? Ada yang madinya itu fa'ila, ada yang madinya fa'ula. Masing-masing itu punya tafri. Oke, kita mulai dengan yang fa'ala. Fa'ila ya, fa'ila itu dibagi dua. Ada yang apa? Ainuhu itu halqi, ada yang enggak gitu ya. Halqi. Oke, ada yang ainnya itu halqi, huruf halqi gitu ya. Apa itu yang kayak tadi kan ya? Fahima. Ini apa? Haknya apa? Huruf halq. Dan itu berat kan ya? Kan huruf halq itu berat kan ya? Makanya apa? Di wazan fa'ala yaf'alu itu diharuskan apa? Dari huruf halqi min apa berupa dari ain dan lamnya gitu ya. Oke, sehingga bisa menyeimbangkan biar enggak terlalu berat ya, maka dikasih apa? Harokat fathah gitu ya. Oke, jadi kan ala kulli hal itu dia huruf halqi itu ainnya gitu ya. Maka dia perlu untuk ditakhfif dengan cara ditafri ya. Dia ada 3 bentukannya. Yang pertama dengan iskan al-ain. Apa tadi? Apa itu ya? Fihma gitu ya. Oke, bisa iskan al-ain. Yang kedua apa? Bisa dengan cara itba. Ya, cara diitbakan, diikutkan. Jadi harokat yang fa itu ngikut ke harokat yang ain. Jadinya apa? Jadinya apa? Diitba gitu ya. Jadi apa? Jadi itba, coba itba harokah al fa li harokah al ain. Harokah ainnya apa? Fahima kan ya? Berarti kan apa? Fihima kan? Fihima. Harokat fa ini ngikut ke harokat ain. Ainnya apa?
kasroh, maka apa? Fa-nya juga kasroh. Itu yang kedua. Yang ketiga apa? Dengan cara apa? Nakal. Nakal apakah apa? Nakal kasroh yang ada di ain ke fa gitu ya. Kasroh al-ain itu ke fa. Apa contohnya? Apa bentuknya Bang? Kalau di fahima jadi oke, ini salah ya? Kebalik. Iskan ain doang ini jadi fahma. Dia kan apa? Fahima kan? Fahima jadi fahma. Ini ya baru yang tadi apa? Fihma. Oke, ada tiga ya. Ada tiga disukunkan ayatnya dia dari fahima jadi fahma. Itbah harokat alfa ke harokat ayat jadinya fihima atau nakol itu kasroh yang ada di ain dipindahkan ke fa jadi fihma. Oke, itu yang halki airnya. Kalau nggak halki itu gimana? Yang nggak halki apa? Kayak alima gitu ya. Kalau yang ini itu cuman dua doang. Apa itu? Iskan tadi ya. Iskan al-ain sama apa? Sama nakal. Apa contohnya? Contohnya itu alima. Alima diiskan jadi apa? Alma gitu ya. Alima. Alma. Kalau nakal apa jadi apa? Ilma gitu ya. Oke. Itu yang fa'ila. Kalau yang fa'ula gimana? Kalau yang fa'ula itu dibagi dua. Kalau fa'ula itu dilihat. Tadi kan fa'ula saya katakan ya. Kalau fa'ula itu dia bisa ditahwil ke wazan ini gitu ya. Dari wazan yang lain ditahwil ke wazan fa'ula untuk mengifadakan makna mubalaghah gitu ya. Mubalaghah fi sajiyah. Kayak tadi kan apa? Faqiha. Faquha Zaidun. Zaid itu udah jago banget fikihnya, sudah mendarah daging gitu ya. Kita bisa rubah tuh. Berarti dibagi dua berdasarkan ini gitu ya. Apakah dia itu mankul gitu ya. Mankul atau ghair mankul gitu ya. Oke. Mankul atau ghair mankul ya. Mankul apa? Kayak tadi apa? Kayak itu juga katakan apa? Dia itu alim gitu ya. Alimnya itu sudah mendarah daging. Maka dia kata apa? Aluma kan ya. Aluma gitu ya. Kalau yang biasa ya kayak karuma. Karuma itu dari awal emang dengan wazan fa'ula. Kalau ini ilm dari wazan fa'ila dan ditahwil, dinakal ke wazan fa'ula untuk mana apa? Mubalaghah fi sajiyah gitu ya. Oke. Kita lihat di sini. Kalau yang mankul itu dia punya dua. Ada iskan gitu ya caranya, atau yang kedua itu ada nakal. Kalau karuma doang yaitu yang ghair mankul itu dengan cara iskan saja. Apa kalau iskan? Alma gitu ya. Alma. Kalau nakal jadi apa? Jadi ulma ya kan ya. Kita pindahkan harokat lam ke harokat ain. Terus ketika dipindahin berarti kan lamnya nggak ada harokat kan ya. Nah, jadi apa? Ya sukun gitu. Jadi ulma. Kalau iskan karma gitu ya. Oke, ini buat tanbih doang ya, tanbih doang gitu ya. Jadi kalau ketemu gitu dan jarang juga ketemu gitu ya. Karena itu ada dua kelompok juga yang membolehkan tafsir dan juga ada yang nggak membolehkan gitu ya. Yang membolehkan itu begini gitu ya. Oke, jadi datanya juga jarang ditemukan tafsir ini.
Oke. Oke, sekarang kita pindah ya. Tadi Bang, kita pindah. Ini udah ya, aman ya. Kita pindah ke sulasi al-mazid. Oke, jadi setelah diselesaikan sulasi al-mujarrad, sekarang pindah ke sulasi al-mazid. Oke, sulasi al-mazid ada apa? Ada mazid biharfin, ada yang biharfain, ada yang bithalatha ahruf gitu ya. Oke, kita langsung aja ke apa? Ke yang pertama gitu ya. Sulasi mazid biharfin wahid. Apa tadi Fada? Yang keras. Coba baca babnya, al-bab apa coba itu? Af'ala yuf'ilu if'alan. Terus akroma yukrimu ikroman. Oke, cukup itu. Akroma yukrimu ikroman. Kita perhatikan di sini. Af'ala yuf'ilu. Oke, sekarang kita lihat. Ini kita matiin aja atau begini aja? Kelihatan ya? Lebih kesorot ya? Oke. Af'ala yuf'ilu. Berarti kan apa? Karuma aslinya kan ya? Karuma. Yakrumu itu awalnya aslinya. Karuma. Ini aslinya kan ya dari apa? Dari fi'il sulasi mujarrad yang fa'ala yaf'ulu. Karuma yakrumu kemudian ditambahkan apa? Tambahan hamzah. Apa namanya? Namanya hamzah ta'diyah. Dari mana hamzah ta'diyah? Kenapa? Dia yang menjadikan fi'il lazim menjadi muta'addi. Pokoknya ada namanya hamzah ta'diyah atau namanya hamzah naql. Kenapa? Dia memindahkan juga kan ya dari lazim ke muta'addi gitu ya. Oke, itu namanya hamzah naqal, hamzah ta'diyah. Berarti kan apa? Dia merubah fi'il karuma, dia lazim kan? Mazan fa'ula ke makna fi'il muta'addi. Jadinya apa? Akroma gitu ya. Akroma. Oke, akroma di sini itu berubah jadi fi'il muta'addi. Kita nanti akan kita bahas di sini makna ta'diyah di sini. Beda kan ya? Ta'diyah di sini beda dengan ta'diyah yang sebelumnya kita bahas. Di sini kita melihat prosesnya. Ya. Maka ketika dikatakan af'ala, coba baca lagi coba Fada. Oke, mauzunuhu akrama yukrimu ikroman. Terus oke. Oke. Wabinahu lita'diyati ghaliban. Lita'diyati ghaliban. Oke, berarti wazan ini bina atau wazan ini kan ya. Sigoh ini itu untuk ta'diyah. Ya, atau maknanya itu makna fi'il muta'addi gitu ya, yang ta'ada ila maf'ul atau mafa'il. Dan hamzah ini dia apa? Dia melakukan tugasnya untuk menta'diyahkan gitu ya, menjadikan fi'il lazim menjadi muta'addi. Nanti akan kita bahas proses ini itu bagaimana gitu ya. Kita di sini lebih dahulu pengen menjelaskan akrama yukrimu. Apa bentuknya, Mbak? Yukrimu. Af'ala yuf'ilu. Di sini apa? Di sini ada yang dihapus. Apa harusnya apa? Yu'akrimu. Kenapa? Di madinya apa? Itu ada hamzah akroma, tapi kenapa di sini dihilangkan? Akroma yukrimu. Harusnya apa? Akroma yu'akrimu. Oke, ini ada yang dihapus di sini. Yu'akrimu. Oke, yu'akrimu itu harusnya. Tapi kenapa di sini dihapus? Dihapus biasanya kan ada apa? Ada berat kan ya? Ada suatu yang ala kuliah satu ada perubahan ya atau ilah dalam bahasa Arab gitu ya, atau di sorof ini secara khusus itu kembali ke dua. Yang pertama itu ingin menghilangkan iltibas. Itu yang pertama gitu ya. Yang kedua untuk menghilangkan fikol gitu ya.
Oke, di sini apakah ada thiqol ataupun iltibas di sini yang harus dihilangkan di yu'akrim? Nggak ada kan ya? Yu'akrim gampang kan ya? Masalahnya bukan di sini gitu ya. Masalahnya bukan di yu'akrim, di ainihi, tapi di fi'il mudhari yang untuk mutakalim. Mutakalim wahda, akrim. Di sini masalahnya di akrim. Akrim. Di sini ya, di akrim. Oke, di sini apa? Ada dua hamzah yang berdekatan. Akrim. Sama kayak kita apa? Kemarin apa? Syadada kan ya? Syadada. Jadi apa? Syadda. Jangan syududu ya. Saya tahu otak kalian. Oke, berarti kan apa? Akrim itu berat itu. Akrim itu berat. Makanya apa? Dihapuslah yang hamzahnya gitu. Jadi dihapus hamzah yang ini. Jadinya apa? Ukrim. Oke, dihapus. Oke, berarti kan ini kan ada alasannya kan ya? Dihapus nih. Ada ilahnya apa di thiqol kan ya? Ada dua hamzah itu bertemu gitu ya. Kalau di awal gitu ya. Oke, terus di sini masalahnya apa? Kan nggak ada apa? Nggak ada masalah kan ya? Maksudnya apa? Yang bikin masalah itu apa? Anaknya, terus apa ibunya yang ikut campur gitu ya? Ya, berarti kan masing-masing aja gitu masalah, nggak usah bawa keluarga gitu. Ya, tapi di sini apa? Ada namanya apa? Hamal namanya. Dia bawa keluarga gitu akhirnya gitu ya. Namanya apa? Namanya qaidah hamal. Oke, di sini ada ilahan ya, ada ilah berat, sehingga apa konsekuensinya apa dihapus. Di sini itu nggak ada apa, nggak ada ilah dan tetap dihapus. Di sini. Ya, maka apa di sini kita nggak mengatakan gitu ya. Yu'akrim itu dihapus hamzah sehingga menjadi yukrim itu apa? Karena apa? Adanya dua hamzah gitu ya. Karena nyatanya nggak ada gitu ya. Maka apa alasannya? Maka mengatakan apa? Hamlan ala u'akrim. Hamlan kita bawakan gitu ya. Hukumnya sebenarnya apa? Hukum yang ada di u'akrim. Seakan-akan itu ada ilah yang sama gitu ya. Walaupun dianya gitu ya itu nggak ada, tapi dibawakan ke u'akrim yang punya ilah. Oke, namanya apa itu? Bil hamal. Maka dikatakan huzifat al hamzah fi yu'akrim. Itu hamlan ala u'akrim. Biar apa hamal-hamal ini gitu ya? Ya untuk menyamakan bentuk dari wazan af'ala yuf'ilu ini. Biar gak ada yang satunya itu yu'akrim, yang ini doang jadinya ukrim gitu ya. Yang lain apa? Dinahnu nu'akrim gitu ya. Yang lain itu tu'akrim. Biar disamakan maka apa? Yang lain itu yang selain u'akrim dari fi'il mudhari'nya apa itu dikatakan huzifat al-hamzah itu hamlan ala u'akrim gitu ya. Itu penghapusannya gitu ya. Dan itu kelihatan gitu ya. Kelihatan ada yang dihapus dari yang pertama kan ada hamzah kan ya. Ada hamzah di fi'il madinya, di fi'il mudhari'nya hilang gitu ya. Di fi'il amarnya apa? Fi'il amarnya apa? Akrim, muncul lagi dia. Muncul lagi. Kenapa dia muncul? Karena dia dibutuhkan. Akrim itu kita butuh hamzah di sini. Kita butuh hamzah. Kenapa? Fi'il amar dibikin dari apa? Dari fi'il mudhari kan ya? Yang ada lam sama taknya gitu ya. Berarti apa? Berarti li tukrim gitu ya. Awalnya itu li tukrim. Li tukrim. Berarti kan itu awalnya kan ya dihapus lamnya, dihapus tak. Sehingga apa jadi krim gitu ya. Krim apa? Jadi krim gak bisa susah bacanya.
Iya, gampang tapi orang Arab susah gitu ya. Maka apa? Butuh kepada apa? Namanya apa? Hamzah wasol. Hamzah apa bahasa wasol? Hamzah yang memungkinkan kita untuk wasol ya sebuah kalimat yang awalnya itu apa? Itu ada huruf yang sakin kayak ini kan ya. Kita susah nih kita baca untuk linatamakan gitu ya. Minanutki bi kalimah awaluha asakin, maka apa? Kita butuh hamzah wasol. Berarti kan kita bakalan ngambil hamzah dari luar kan ya, kita datangkan gitu ya. Itu nggak diperlukan karena apa? Kita punya hamzah dari diri fi'il akrama sendiri yang dia dihapus ya. Kita kembalikan, kita suruh dia pulang gitu ya. Kamu muncul lagi, maka apa jadinya? Kita datangkan lagi akrimnya. Maka apa? Ini bukan hamzah wasol ini, dia hamzah qata. Oke, dia adalah hamzah yang di fi'il madi dan di fi'il mudhari dia dihapus. Ketika dibutuhkan kita memanggilnya gitu ya. Kayak apa aja gitu ya. Kayak apa? Kayak hero-hero gitu ya. Oke, itu akroma yukrimu ikroman gitu ya. Akroma yukrimu ikroman. Oke, itu untuk hamzahnya. Oke, baca lagi siapa? Fada. Oke, kita langsung ke makna dari fi'il af'ala gitu ya. Bentar. Ta'diyah itu menjadikan. Itu kan ta'diyah kan kita tahu kan ya, menjadikan fi'il lazim muta'addi. Oke, ta'rifnya apa? Hapus ada ya. Oke, di situ ada apa aja berarti? Berarti dikatakan af'ala gitu ya. Itu maknanya apa? Untuk ta'diyah kan? Apa tadi? Contohnya apa? Contohnya apa tadi? Misal yang muta'addi. Coba Fada, apa aja? Kurang peka kan? Oke, akroma Zaidun Amr berubah kan ya? Yang awalnya apa? Cuman karuma Zaidun doang kan ya? Berarti Zaid itu orangnya mulia dan semua mulia itu apa mulia? Mulia apa sih? Mulia? Mulia ini misalnya dermawan gitu ya? Dermawan. Kalau mulia yang kita paham kan apa? Dia misalkan dia ketua FPIB, dia mulia gitu ya. Karena apa? Dengan kedudukannya misalkan kan ya. Atau beliau ketua kelas gitu ya. Dudi gitu ya. Dia mulia misalkan gitu ya. Itu kan mulia yang kita pahami, tapi mulia ini bukan yang kayak gitu ya. Mulia di sini apa? Maknanya itu khusus karom. Dia dermawan gitu ya. Orang dermawan di sini kenapa dia dipakai wazan fa'ula? Karena dermawan itu di bangsa Arab gitu ya, itu sifatnya itu udah melekat. Karena ketika misalkan dia sudah kehabisan duit gitu ya, ataupun di waktu syita gitu ya, syita itu kan lagi butuh-butuhnya tuh, itu mereka tetap ngeluarin ya untuk bersedekah gitu. Maka apa? Pakai karuma, sajiah gitu ya. Oke, di sini cuma satu doang kan, ta'diyah doang. Tapi di sini kita akan menyebutkan beberapa makna dari wazan af'ala ini, dan itu gak hanya ta'diyah doang. Yang pertama itu ada ta'diyah.
Tadi ya tarifnya apa? An yuj'ala al-mahdas ala makana. Kelihatan nggak? Ini tadi ya gitu ya. Saya bacakan ya, kalau nggak baca. Ayu ja'ala makana fa'ilan lil lazim. Ya, ayu ja'ala makana fa'ilan lil lazim maf'ulan li ma'na al-ja'li. Fa'ilan li asli al-hadath ala makana. Oke, ini tarif dari Imam Radiyuddin, salah satu pensyarah dan pensyarah terbaik atas kitab Asy-Syafiyah punya Ibnu Hajib gitu ya. Apa beliau katakan apa? Tadi ya itu ayu ja'ala, yaitu dirubahnya makana fa'ilan lil lazim, ya, sesuatu yang dia menjadi fa'il bagi fi'il yang lazim, dirubah menjadi apa? Dirubah suatu yang awalnya gitu ya, yang awalnya dia adalah fa'il bagi fi'il lazim, itu dirubah menjadi maf'ul untuk makna al-ja'li, ada makna ja'al yang diikutsertakan gitu ya. Dan dia apa? Tetap menjadi fa'ilan li asli al-hadas ala makana. Oke, kita lihat contohnya gitu ya. Contohnya tadi apa? Contohnya tadi karuma. Karuma di sini itu fi'il lazim kan ya? Ayu ja'ala makana fa'ilan lil lazim maf'ulan li ma'na al-ja'li fa'ilan lil asl hadas ala makana. Karuma Zaidun. Oke, ini fi'il lazim ya. Karuma Zaidun. Oke, kita rubah jadi apa? Jadi akroma, saya tambahkan di sini domirnya akramtu Zaidan gitu ya. Ini ada perubahan ya, akramtu Zaidan. Proses ini namanya apa? Ta'diyah. Apa itu? Ayu ja'ala. Kita menjadikan yang makana fa'ilan lil lazim. Mana yang makana, yang dulunya apa? Dia jadi fa'il bagi lazim. Ya, kita merubah Zaid kan ya. Oke, ini kan yang makana fa'ilannya apa? Siapa tadi? Zaid kan ya, dijatuhkan ya. Kita rubah Zaid menjadi apa? Maf'ulan untuk bermakna al-ja'li. Oke, di sini di akramtu kita jadikan apa? Dia maf'ul. Ya, untuk apa? Maf'ul bagi makna ja'al. Kok tiba-tiba ada ja'al di sini? Kenapa? Karena hamzah ini, oke, itu kita memahami makna ja'al di sini gitu ya. Akramtu Zaid dari mananya apa? Aku memuliakan atau menjadikan kan ya. Maka pada mana ja'al, aku menjadikan Zaid itu mulia. Oke, berarti kita bisa ambil faidah maknanya apa? Ja'al tu Zaidan kariman. Aku menjadikan Zaid itu apa? Itu karim. Ja'al tu Zaidan kariman. Dari apa? Kata atau dari hamzah ja'al tadi. Itu namanya ada hamzah ja'al juga, atau hamzah ja'al, hamzah nakal, hamzah dia, ada 3 namanya. Oke, berarti ketika itu kita merubah Zaid yang dia awalnya dahulu, makanya pakai makana kan ya, yang dulunya gitu ya. Jadi fa'il bagi lazim, ini masih kamu sebelum dirubah, sebelum dimasukkan ke wazan af'ala, kita rubah menjadi maf'ul dan li makna ja'al. Dia maf'ul untuk makna ja'al di sini.
Zaidan, oke, ini dia bukan menjadi, dia secara spesifik ya, dia sebenarnya maf'ul dari mana ja'altu gitu ya. Aku menjadikan Zaidan. Oke, dia menjadi maf'ul yang pertama kan ya, dari makna ja'al yang itu diambil dari hamzahnya. Oke. Dan di samping itu gitu ya, di samping itu kita juga berarti kan kita merubah zaid ini ya, ataupun makana ini menjadi fa'ilan li asli hadas dan juga apa? Oke, ini makana fa'ilan li lazim kita rubah menjadi maf'ul li makna ja'al dan juga apa? Menjadi fa'il juga untuk asal hadas. Oke, berarti kan udah kan ya, kita merubah dia menjadi maf'ul untuk mana ja'al di sini. Di samping itu zaid sini ya, itu dia juga apa? Dia masih menjadi fa'il untuk asal hadas. Asal hadas apa? Asal hadas adalah fi'il lazim tadi kan ya. Apa itu? Karuma, karomnya. Oke, di sini zaid ya, zaid itu di samping dia maf'ul untuk mana ja'al secara makna ya, secara makna dia maf'ul untuk mana ja'al, dia apa? Juga apa? Tetap menjadi fa'il. Fa'il untuk karom. Oke, apa itu fa'il? Pelaku kan ya? Tapi yang disifati. Yang disifati dengan karim itu siapa? Sini. Zaid kan ya? Ya, maka apa Zaid di sini apa? Kalau dilihat dari ja'al dia maf'ulnya, dilihat dari karim dia fa'ilnya gitu ya. Oke, itu maksud dari ta'rifnya Imam Ar-Rodi. Itu merubah sesuatu yang dahulunya adalah fa'il bagi fi'il lazim dirubah menjadi maf'ul untuk makna ja'al yang itu hadir dari hamzah ja'alnya. Di samping itu kan dia juga menjadi fa'il bagi asal hadas. Apa itu? Karuma ala makana, seperti sebelumnya ini. Sebelum ditambahkan hamzah. Oke. Oke, itu ta'rif dari ta'diyah gitu ya. Dan ini apa? Di sini tadi itu kan bisa dari lazim ke muta'addi gitu ya. Muta'addi punya maf'ul satu. Oke, juga bisa dari yang muta'addi dengan satu maf'ul ke dua maf'ul gitu ya. Atau dari 2 ke 3 gitu ya. Dan di sini kita bisa praktekkan ke 1 ke 2 dan 2 ke 3 gitu ya. Tapi di sini kita cukupkan yang 1 ke yang lazim ke 1 saja. Tapi di sini ada yang dipertanyakan untuk tarif ini. Aman ya? Apa contohnya yang ini kan contoh apa dari fi'il lazim ke muta'addi gitu ya. Karuma Zaidun. Jadi apa? Akramtu Zaidan. Oke. Alima Zaidun. Alima Zaidun al-mas'alata. Itu kan berarti dia apa? Alima fi'il muta'addi kan ya, satu maf'ul. Kita tambahkan hamzah. Jadi apa? Jadi a'lam itu gitu ya. Aku memberitahu atau mengajarkan ya, a'lam tu Zaidan al-mas'alata. Jadi apa? Punya 2 maf'ul. Oke, apa lagi? Kalau contoh dari 2 ke 3 apa? 2 ke 3 Oke. Alima juga. Jadi alima ini ada 2 ya. Alima itu ada 2. Alima itu ada 2. Ada yang alima yang mana bimakna dia tasawur doang gitu ya. Berarti dia tahu sesuatu yang juz'i doang gitu ya. Tahu al-mas'alah. Berarti kan di satu hal doang kan ya. Ada yang alima ini yang dia itu af'al qulub, etikot mananya gitu ya. Dia meyakini sesuatu, maka apa? Dia ta'ada ila maf'ulen. Jadi kan apa? Alima Zaidun al-mas'alata kan ya. Itu yang
dia dimana ma'rifah doang. Ada yang kedua mana itikad, maka butuh kepada dua maf'ul. Apa itu? Contohnya apa? Alima atau ya alimtu Zaidan, atau alima Zaidun amron fadilan. Tadi kan masalah kan ya. Kenapa? Amron fadilan, yaitu dua maf'ul bih. Itu sebelum ketambahan hamzah. Kalau tambahkan hamzahnya gitu ya. A'lamtu Zaidan amron fadilan, maka jadi 3 maf'ul bihnya gitu ya. Oke, berarti jangan pahami satu surah doang, lazim ke muta'adi. Di sini hamzahnya bisa dari maf'ulnya 1 ke 2, maf'ulnya 2 ke 3 gitu ya. Oke, itu ta'diyah di sini. Insyaallah itu gampang, tinggal ngulang-ngulang aja. Oke, itu gampang ya, ta'diyah. Sekarang ada mana apa? Sayrurah. Sayrurah. Coba dibuka kitabnya. Sayrurah. Coba kita lihat di Durus Tasrif. Durus Tasrif. Seratus. Oke, coba buka halaman 101. 101 itu. 101 kita Durus Tasrif ya. Udah semua? Oke, itu kita lihat ya di sini kalau beliau Syekh Muhyiddin bilang apa? Awalan ta'diyah itu mana dari af'ala wa hiya an tudammina al-fi'la ma'na tasir. Sama kayak tadi kan ya, ini tarik beda nih. Ada mana tasir menjadikan. Jadi kan kalau kita katakan apa? Akramtu Zaidan ay sayartuhu kariman. Itu maknanya maka dikatakan apa? Ada tatmin. Apa makna tasir di situ? Fayus biha al ismu alladzi kana fa'ilan fil asli maf'ulan, yang awal jadi fa'il jadi maf'ul. Katanya fa idza kana asl fi'il laziman sara muta'addiyan. Kalau berarti kan ada kondisinya, misalkan kalau dia asalnya itu lazim, maka sara muta'addiyan li wahid. Ini yang tadi kita tentukan ya, dari karuma menjadi akramtu. Tapi idza kana muta'addiyan li wahid, apa tadi? Contoh apa yang muta'addiyan li wahid? Alima dengan mana ma'rifah kan ya, alima Zaidun al-mas'alata. Oke, berarti kan muta'addi li wahid sara muta'addiyan li itsnain. Jadi apa? A'lam tu gitu ya, Zaidan al-mas'alata. Wa idza kana muta'addiyan li itsnain, kalau dia itu ya muta'addi kedua, apa tadi contohnya? Alima dengan makna i'tiqad. Alima Zaidun amron fadilan. Kita tambahkan hamzahnya, dia apa? Jadi apa? Jadi a'lam tu kan ya. A'lam tu Zaidan amron fadilan. Jadi 3 maf'ul bih gitu ya. Oke, itu udah. Sekarang kita pindah ke sayrurah dulu. Sayrurah apa di sini? Yang pindah ke dulu yang ke salisan di sini yang di buku. Sayruratu sahibah syai'in. Oke, itu apa sayrurah ini? Wa hiya an tadulla ala anna al-fa'ila qad sara sahiba syai'in mimma ustuqa al-fi'lu minhu.
Oke, jadi sayruroh ini itu adalah makna yang menunjukkan kalau fa'il itu telah menjadi ya apa qad sara sahiba syai'in. Fa'il itu telah menjadi memiliki sesuatu yang menjadi asal dari fi'il tersebut. Oke, kita di sini ada suatu. Jadi apa? Contoh kita pakai contoh awraqa asyajar. Awraqa asyajar. Awraqa apa awalnya? Apa asalnya apa? Oke, dia diambil dari warokotan. Dari apa? Dari warokoh, dari daun gitu ya. Oke, kemudian dibentuk dengan wazan af'ala dengan makna sayruroh. Oke, jadi hamzah ini atau kedatangan dia dengan wazan af'ala itu maknanya apa itu? Sayruroh. Sayruroh kan merubah kan ya, dari soro atau ya ada perubahan ya. Apa itu menunjukkan kalau fa'il dari si awraqa ini ataupun wazan af'al dengan makna sayruroh itu syajar, itu menunjukkan kalau dia apa dari buku qad sara sahiba syai'in, telah menjadi sesuatu yang sahiba syai'in, satu yang memiliki sesuatu dari mimashtuqa al-fi'lu minhu. Oke, tadi awraqa di istiqaq. Ini baca beliau pakai kata istiqaq ya. Diambil ya. Kata awraqa diambil dari Dari waraqah. Maka ini itu mashtuqa minhu al-fi'il. Oke. Atau nanti juga ketemu banyak atau ada yang bilang ini asal al-hadas. Nanti tabirnya ganti-ganti gitu ya, tapi maknanya sama. Oke, berarti kita katakan awraqa asyajar itu maka maknanya syajar ini telah berubah menjadi satu yang memiliki daun gitu ya. Oke, contoh lain nih. Contoh lain mana tadi? Oke, albanati asyah. Oke, ini alban dari Dari laban kan ya. Jadi yang mashtuqa minhul fi'li atau asal hadasnya di laban. Oke, maka di sini albana atau wazan af'ala bimana bimana sayrurah. Itu menunjukkan kalau fa'il dari albana apa itu? Asyah, domba gitu ya, itu telah soro, merubah gitu ya, berubah menjadi sohiba syai'in mimma ustuqa minhu al-fi'il, berubah menjadi sesuatu yang memiliki asal hadas dari si alban tadi laban. Berarti syahnya itu sudah berubah menjadi yang sudah memiliki susu gitu, untuk diperah gitu ya. Oke, apalagi nih asmaro al-bustan. Oke, berarti awalnya bustan itu nggak ada buahnya, pohon-pohonnya. Sekarang telah asmaro gitu ya. Apalagi tadi awraqa tadi udah, atmaron ya. Apa atmaro? Muhammad sudah punya punya taman gitu ya. Oke, itu untuk sayrurah. Oke, ada lagi sayrurah yang lain. Jadi kan tadi mananya sesuatu fa'ilnya itu menjadi menjadi sesuatu yang memiliki asal hadasnya kan ya. Oke, itu yang makna yang pertama. Ada makna yang kedua. Makna kedua itu adalah ayakuna af'al itu sahiba syai'in wa dzalika syai' sahib mashtuqa minhu al-fi'il. Oke, ini ada step-stepnya gitu ya. Contohnya kita contohkan kayak ajroma ar-rajul.
Oke, untuk kata ajroma di sini ajroma Zaidun. Ini beda nih. Dan dengan yang tadi itu. Tadi kan apa? Fa'ilnya kan ya, sahiba syai'in mimmastuqa minhu al-fi'il. Oke, di sini agak beda. Ajroma Zaid. Ajroma dari apa nih? Apa asal hadasnya? Dari jarom. Apa jarom? Apa? Penyakit ya. Penyakit kulit. Dan biasanya apa itu untuk onta, untuk ba'ir gitu ya. Jarom. Maka di sini kita nggak bisa mengatakan apa? Kalau Zaid itu apa? Itu soro jarom. Zaid itu merubah menjadi apa? Orang yang memiliki penyakit jarom gitu ya. Enggak kan, itu buat onta. Maka maknanya apa? Itu ada step-stepnya gitu ya. Ada satu layernya yang ke skip. Apa itu? Ajroma Zaid itu maknanya apa? Zaid itu memiliki sesuatu yang memiliki apa? Jarom gitu ya. Oke, dia punya apa? Punya onta yang mana ontanya punya asal hadas ini gitu ya. Gitu ya. Oke, ini berarti kalau kita tarif apa? Berarti tarifnya itu berarti ayakuna ya. Fa'ilnya apa? Itu soro sahiba syai'in. Oke, berarti ayakuna fa'il dari ajroma di sini itu apa? Sahiba syai'in. Wa dzalika syai'. Oke, itu sahib mimmastuqa minhu al-fi'il ya kan ya. Berarti si Zaidnya apa itu berubah menjadi sesuatu yang memiliki sesuatu kan ya. Seorang memiliki sesuatu dan sesuatu itu adalah yang memiliki asal hadasnya. Oke, berarti Zaid punya sesuatu yaitu apa? Ontanya, dan onta itu apa? Dia punya apa? Masduqa minhu al-fil, yaitu jarom, penyakit kulit itu gitu ya. Oke, berarti ada 2 step gitu ya. Oke, apa lagi? Dicoba ada yang ketiga apa itu? Yang ketiga ada musodafah. Mana musodafah di sini? Musodafah nggak ada. Oke, musodafah wal wujdan itu nggak ada ya, kita tulis saja. Oke, tadi kalau kita simpulkan apa? Berarti sayyarurah ada 2 kan ya. Yang pertama itu tanya berarti ayakuna fa'il dari af'ala soro berubah menjadi apa? Sohiba syai'in. Apa? Dan syai'in apa itu mimmastuqa minhu al-fi'il pun asal hadasnya. Berarti asyajar soro sohiba warqatin. Oke, ada yang kedua. Serohnya, bentuknya atau tarifnya apa? Itu adalah apa? Itu ya dulu ala anna fa'il dari af'ala ini itu soro sohiba syai'in. Wadhalika syai' itu apa? Sohib dari mimmastuqa minhu al-fi'il. Oke, berarti maknanya si Zaid itu soro sohiba ibilin. Zat al-jarom gitu ya. Itu maknanya. Oke, berarti Zaid telah menjadi orang yang punya onta yang berpenyakit apa tadi? Kulit tadi gitu ya. Jarom tadi. Oke, itu makna sayyurah. Ada yang ketiga, ada al-musodafah wal wujdan. Musodafah ini apa musodafah? Mendapati gitu ya. Al-wujdan ya. Al-wujdan bukan al-wujdan. Kalau wujdan apa wujdan? Perasaan ya. Ini al-wujdan. Musodafah wal wujdan. Apa itu tarifnya? Itu menunjukkan apa? Kalau anna fa'ila af'ala wujida ala sifatin. Oke.
Wujida ala sifatin. Oke, berarti itu menunjukkan berarti ketika ada wazan af'ala dengan mana musodafah wal wujidan, maknanya itu menunjukkan kalau fa'il dari af'al yang mana ini itu ditemukan dengan sifat tertentu gitu ya. Dan sifatnya ini bisa dia sifatnya dia sodiroh minha, bisa apa? Bisa yang waqi'ah alaihi, ini minhu ya. Oke, berarti bisa sifatnya, sifatnya itu apa itu sodir, itu dia yang dari dia gitu ya. Oke, ada yang sifat itu apa itu mengenai dia gitu ya. Oke, berarti bisa aja bahwa sifatnya itu isim fa'il gitu ya, atau apa isim maf'ul gitu ya. Contoh apa contohnya yang sering kita temukan apa? Sama tadi, contohnya juga ada yang pakai karuma. Jadi akrom tu Zaidan. Oke, ini beda nih. Dia sama-sama pakai apa? Sama-sama pakai karuma. Jadi akroma, tapi maknanya beda. Oke, jadi maknanya bukan ja'altuhu kariman apa tapi wajadtuhu gitu ya. Aku mendapati dia gitu ya. Wajadtuhu kariman gitu ya. Berarti beda nih, bedakan ya. Bedakan musodafah sama apa? Sama ta'diyah. Kalau ta'diyah berarti apa? Si mutakallim yang merubah si Zaid menjadi karim. Itu yang ta'diyah. Kalau dia enggak, dia tiba-tiba udah apa? Dia tahu Zaid udah lama pas dari kecil ya, kemudian udah habis kuliah gitu ya, berpisah, kemudian apa tahun kemudian ketemu gitu ya, dan dia mendapati kan ya, Zaid sudah menjadi orang yang karim ya, bukan dia yang mengajarkan ya, melatih, merubah dia menjadi orang yang karim. Itu bedanya ya. Yang musadafah ini apa tadi? Akramtuhu ai wajadtuhu kariman ai sadaftuhu kariman gitu ya. Apalagi juga abkhaltuhu gitu ya. Abkhaltu berarti wajadtuhu bakhilan gitu ya. Oke, berarti kan itu yang isim fa'ilnya kan ya? Itu yang isim fa'ilnya. Akramtuhu apa tadi? Abkhaltuhu. Apalagi ajbantuhu. Apa ajbantuhu? Aku mendapati bahwa dia apa? Dia jaban gitu ya. Dia pengecut gitu ya. Oke, contoh yang waqi'ah apa? Waqi'ah sifatnya itu menjadi apa? Mengenai dia. Oke, itu ahmadtuhu. Ahmad ini apa? Ai sadaftuhu mahmudan gitu ya. Dan mahmud apa itu? Isim maf'ul. Oke, itu sifatnya itu hamad itu waqi'un alaihi, bukan sodir minhu, bukan apa? Dia yang menghasilkan sifat itu. Oke, tapi dia yang dikenai gitu ya. Orang yang memuji dia, bukan dia yang memuji, tapi dia yang dipuji. Kalau ini apa? Ini karim kan ya. Karim itu sodir dari dia. Dia yang suka ngasih-ngasih, maka apa itu yang membuat dia apa menjadi tersebut dengan karam. Juga bakhil juga sama. Ini apa? Sifatnya apa? Itu sodir juga. Jaban juga sama. Itu sodir minhu, dia yang menghasilkan. Oke, itu musadafah wal wujdan. Oke, di buku ada itu enggak? Salbi wal izalah enggak? Coba di buku. Oke, nomor 5 ya. Nomor 5 itu ada tuh. Khomisan. Oh,
Tadi ada ya yang Robian ya, musadafah ya. Itu. Oke, udah cukup, tinggal dibaca aja sendiri. Oke, coba kita lihat tadi yang musadafah wujudan, kita baca ayat itu di akhir itu. Itu wala wa alaihi yang bawah ya, sebelum khomisan, ketemu ya. Wa alaihi qaulullah tabaraka wa ta'ala wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina. Oke, ini apa? Perhatikan aghfalna. Oke, ini apa? Ini aghfalna ini maknanya ta'diyah atau musadafah? Musadafah. Kalau kita mana tadi Bang? Kalau ta'diyah maknanya. Ini berarti aghfalna. Kami yang membuat dia ghafil kan ya, hatinya. Oke, ini enggak benar kan ya, enggak sesuai. Maka apa dikatakan? Pak, ini masuk ke musadafah wal wijan. Kami mendapati gitu ya. Dapati apa? Itu hatinya Pak itu ghafil an dzikrina gitu ya. Oke, itu kelihatan ya, kelihatan bedanya. Ya, falamma ra'ainahu akbarnahu gitu ya. Ini kan apa? Ini perkataannya apa nih? Falamma ra'ainahu akbarnahu. Perkataan para ibu-ibu kan ya, ibu-ibu yang ngunjingin siapa? Ya, Zulaikha kan ya. Ini masa Zulaikha dia suka sama ininya gitu, sama pembantunya gitu ya. Apa dia sudah gila, dan pas ketemu Bang, pas jalan dia ketemu dia motong-motong tangannya. Maka katakan falamma ra'ainahu akbarnahu. Ketika kami mereka itu melihat Sayyidina Yusuf, maka apa? Ya akbar, nah maksudnya mentakzim gitu ya, mendapati emang luar biasa orangnya gitu ya, sampai bikin kayak gitu Zulaikha gitu ya. Oke, berarti mendapati mananya kan ya. Kita lihat perbedaannya itu sangat jelas ya dengan ta'diyah. Oke, itu musadafah wal wujdan atau wal wujdan ala sifatin. Oke, khomisan ada apa? Asal wal izalah. Apa itu? Maknanya apa? Maknahu an yuzila al fa'ilu anil maf'ul aslah ya al fi'il. Oke, an yuzila al fa'il maknanya adalah apa? Izalah menarikkan ya. Itu menunjukkan kalau si fa'ilnya, fa'il dari af'ala dengan makna ini, itu apa? Itu izalah, menarik dari maf'ul asal fi'ilnya atau asal hadasnya. Contohnya kita langsung contohnya. Ashkaituhu. Oke, ashkaituhu. Dari apa tuh? Mana asal dasnya apa? Asal dasnya apa? Dari syakwa kan ya? Shikayah. Apa shikayah itu? Apa sih? Komplain gitu ya? Syakwa. Ashkaituhu ay ashkaitu Zaidan misalkan ya. Oke, ini apa? Ini mana itu izalah. Apa di izalah? Itu menunjukkan apa? Kalau domir tu ini fa'il dari wazan af'al mana salat wal izalah ini apa itu? Yuzil, menghilangkan dari si maf'ulnya apa? Dihilangkan dari maf'ul ini apa? Asal hadas. Apa asal hadasnya? Asyakwa. Oke, dia apa? Dia banyak pikiran, dia banyak komplain gitu ya. Komplain misalkan dapur misalkan gitu ya. Nggak enak gitu kan. Orang-orang marah-marah, ini kenapa nih nasinya? Kenapa nasinya keras gitu ya. Dia kan apa? Ada syakwa kan ya. Itu datang Amit Rois gitu ya, yang guling-guling gitu. Maka apa? Dia jelaskan, oke, kita akan adakan kemajuan gitu ya. Oke, saya dengar azannya. Oke, maka apa? Pekerjaan Amin apa itu apa? Itu apa? Kita katakan apa? Dia itu ashka. Ashka itu apa? Ashka itu si Zaid itu ya. Ayat apa? Azaltu minhu asyakwa. Aku menghilangkan keluhan gitu ya. Oke, itu mana? Ashka itu di sini gitu ya. Itu izalah wasal.
Kita yang azan ya. Oke, apa tadi? Aska itu ya. Kita baca di bukunya, Mbak. Di buku. Coba baca. Coba baca. Coba baca royan-royan. Yang mana tadi itu? Komisan ya. Komisan asal ma'lam an yuzil al-fa'il wa al-maf'ul asal fa'il asal fi'il la tashkaytuhu wa aqdaitu ayyuh. Oke, berarti apa tadi kan aska udah kan ya? Aqda itu apa? Aqda itu apa? Itu dasarnya itu adalah koda gitu, kotoran. Coba kita maknakan ini apa? Kita kalau kita nggak tahu konteksnya, kita maknai itu afalannya dengan mana tadiyah gitu ya. Apa aku menjadikan matanya itu apa itu ada kotoran gitu ya? Enggak, malahan sebaliknya gitu ya. Aqda itu ainahu adaltu ya min ainiha apa al-qoda gitu, kotoran-kotoran. Apalagi nih, coba baca lagi. Ajamtu kitabah. Oke, ajamtu al-kitabah. Oke, ini apa? Ajamtu al-kitabah dari apa? Ujmah. Ujmah apa? Ketidakjelasan. Oke, orang ajam kenapa namanya ajam? Karena dia nggak jelas. Gini, sebab orang Arab gitu ya. Kan yang ngasih nama orang Arab kan ya. Dia ketika ngomong ini orang asing ngomong ada ujmahnya. Ini ngomong apa gitu ya, nggak jelas gitu ya. Maka apa namanya? Ajami gitu ya. Atau ajam secara keseluruhan. Ajam itu orang per orangnya. Semua itu dikatakan ajam gitu ya. Apa? Nggak jelas gitu ya. Orang yang nggak jelas, nggak dipahami gitu ya. Oke, maka apa? Ada kita apa? Mu'jam. Nih mu'jam ini. Mu'jam itu apa? Isim apa tuh? Kau tahu? Isim maf'ul kan ya? Dari fi'il apa?
Ajama. Hamzahnya apa tuh maknanya? Izalah kan ya. Berarti ada katakan apa? Mu'jam. Mu'jam adalah buku kan ya. Buku yang di dalamnya apa? Ada fi'il i'jam, izalah al-ujmah. Dengan buku itu ya, itu bagi kita bisa menghilangkan keujumahan yang ada di diri kita sebagai orang ajam. Biar orang Arab itu ketika kita ngomong mereka paham, gak ada lagi ujmah gitu ya. Oke. Atau juga apa? Juga ada apa? Berarti kan dimujam kan ya. Kalau konteksnya apa? Kalau judulnya apa? Ajam tuh al-kitabah. Aku menghilangkan ujmah yang di kitab. Kita lihat bawahnya tafsirnya. Ai azal tu syaqwa itu yang untuk asyka itu, azal itu apa? Wa azal tu qadha aini itu yang contoh agda itu. Kalau contoh yang ajam itu apa itu? Azal tu ujmatal kitab. Apa dengan cara apa? Dengan cara bukan dengan cara menjelaskan maknanya gitu, tapi dengan cara apa? bin nukoti gitu ya. Itu nukot itu ya. Nukta. Dengan cara apa? Mengasih titik. Oke, kan bahasa Arab itu kan awalnya kan nggak ada titik kan ya. Nggak ada apa? Titik yang kayak sekarang gitu ya. Maka apa? Akhirnya dikasih titik sehingga apa? Keujumahannya itu jadi hilang gitu ya. Oke, itu untuk makna asalbi wal izalah. Oke, ada yang ditanyakan sampai sini? Aman ya? Oke, intinya apa di sini ada beberapa makna. Ada makna apa? Tadi kan makna izalah kan ya. Ada ta'diyah, ada mustalah wal wijdan. Dan itu apa? Yang membedakan. Kapan kita tahu ini maknanya ini maknanya yang lain gitu ya. Yang membedakan nanti apa adalah konteks gitu ya. Siapnya gitu ya. Siap dari katanya gitu ya. Kayak tadi kan apa? Tadi kan apa tadi? Aghfalna. Gak mungkin kan ya? Itu Allah yang membuat ya mereka itu apa? Atau dirinya itu si orang ini dirinya itu ghafil. Enggak. Sudah mendapati aja gitu ya. Didapati sudah dengan keadaan demikian. Nah kita juga apa tadi ashkaituhu gitu ya. Enggak mungkin lah Pak Rois ini kita itu menambah gitu ya keluhan orang di dapur. Sebaliknya gitu ya, dia menghilangkan keluh kesah itu gitu ya. Berarti yang membedakan gitu ya, itu adalah konteks dari katanya gitu ya. Jadi banyak baca gitu ya, itu akan membuat kita bisa membedakan konteks yang ada. Oke. Kalau nggak ada kita cukupkan untuk sore kali ini. Tutup dengan hamdan rabbil alamin. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala